wabarakatuh. Saya Aisyah Arifah Sifullah, NIM 195027, akan menjelaskan teori behavioristik oleh Watson dengan nama lengkap John B. Watson, yang merupakan seorang psikolog Amerika yang telah mempopulerkan teori ilmiah behavioristik. Beliau lahir di Granville, South Carolina, US, tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York City, tanggal 25 September tahun 1958. Watson juga menerbitkan sebuah karya tentang perubahan psikologi yang berjudul Psychology as the Behaviorist Viewed, dan beberapa karya yang terkenal lainnya yaitu Psychology from the Standpoint of a Behaviorist dan Psychological Care of Infant and Child. Eksperimen Little Albert. Watson mengadakan eksperimen terhadap Albert, seorang bayi yang berumur 11 bulan, di mana dia senang bermain dengan tikus putih berbulu halus. Dalam eksperimennya, Watson memulai proses pembiasaannya dengan cara memukul sebuah besi dengan sebuah palu setiap kali Albert mendekati dan ingin memegang tikus putih tersebut. Akibatnya, Albert menjadi takut terhadap tikus putih dan juga kelinci putih. Teori yang dikembangkan Watson. Dalam karyanya yang berjudul Psychology as the Behaviorist Viewed, Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Watson mengakui adanya peran pewarisan melalui keturunan atau hereditas, di samping pengakuannya yang sudah atas adanya refleks bawaan. Watson juga mengemukakan ada 3 pola reaksi emosional yang bersifat bawaan. 3 pola reaksi emosional itu pada pokoknya adalah takut, marah, dan cinta. Bentuk pembelajaran 2 prinsip. Watson mengemukakan bentuk pembelajaran melalui 2 prinsip, yaitu frekuensi dan resensi. Prinsip pertama, prinsip frekuensi. Prinsip frekuensi menyatakan semakin sering kita melakukan sesuatu respon terhadap stimulus tertentu, semakin cenderung kita menjadikan respon tersebut sebagai stimulus lagi. Prinsip kedua, prinsip resensi. Prinsip resensi menyatakan bahwa semakin baru atau terkini kita melakukan suatu respon terhadap stimulus tertentu, semakin cenderung kita melakukannya lagi. Kelebihan dan kelemahan teori Watson. Kelebihan teori Watson yaitu penilaian terhadap perubahan yang terjadi mudah untuk dilakukan, karena hanya berdasarkan pada perubahan yang dapat diamati saja. Kelemahan teori Watson adalah mental peserta didik cenderung diabaikan atau tidak diperhitungkan sama sekali, sehingga pencapaian dari pembelajaran ini tidak mencakup aspek mental dari peserta didik. Halo, saya Siti Munadifah, NIM 195023. Saya akan menjelaskan tentang teori pemrosesan informasi. Apa itu teori pemrosesan informasi? Teori pemrosesan informasi adalah teori belajar kognitif yang menggambarkan tentang pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Menurut teori ini, belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpannya, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak.
Inti pendekatan teori ini adalah proses berpikir dan proses memori. Menurut teori ini, individu mengembangkan kapasitas pemrosesan yang meningkat secara bertahap, sehingga memungkinkan individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang semakin kompleks. Apa saja mekanisme-mekanisme yang bekerjasama menciptakan perubahan pada kemampuan kognitif anak? 1. Encoding, yaitu proses di mana informasi yang masuk dari lingkungan kemudian disimpan ke dalam memori atau ingatan. 2. Automaticity, yaitu kemampuan memproses informasi dengan usaha minimal atau bahkan tanpa usaha sedikit pun. Contohnya, pada saat awal belajar sepeda, kita akan berpikir bagaimana cara belok kiri, bagaimana cara belok kanan, di mana letak bel, kita masih berpikir. Namun, lama-kelamaan dengan adanya pengulangan dan latihan-latihan, memproses informasi dalam mengendarai sepeda, itu tidak perlu kita pikirkan lagi. Yang ketiga, strategi construction, yaitu menciptakan prosedur baru dalam memproses informasi yang baru. Yang terakhir adalah metacognition, yaitu kemampuan berpikir tentang apa yang dipikirkan. Bagaimanakah tahapan pemrosesan informasi? Berikut bagan tahapan pemrosesan informasi. Informasi yang masuk akan tersimpan ke dalam sensory memory. Ingatan dalam sensory memory yang mendapat perhatian akan masuk ke dalam short-term memory atau memori jangka pendek. Ingatan di dalam short-term memory apabila mendapatkan pengulangan, maka akan masuk atau tersimpan ke dalam long-term memory. Apabila tidak ada pengulangan, maka ingatan akan hilang atau lupa. Ingatan dalam long-term memory yang mendapat pengulangan, maka ingatan akan tersimpan dalam waktu yang relatif lama. Ingatan tersebut diretrieval atau digunakan kembali dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masuk atau tersimpan dalam work memory. Ingatan yang tidak mendapat pengulangan, maka akan lupa atau hilang. Sistem ingatan atau memori. 1. Sensory memory. 2. Short term memory. 3. Long term memory. 4. Kelupaan. Kapasitas sensory memory. Visual atau penglihatan kurang dari 0,5 detik. Aural atau pendengaran sekitar 3 detik. Taktil atau peraba sekitar 10 detik. Short term memory. Kapasitas 7-9 item per hari. Lama penyimpanan 15-30 detik. Disebut juga sebagai work memory. Ingatan dalam long term memory. Ingatan semantik berisi facts atau fakta-fakta. Ingatan episodik berisi events atau kejadian-kejadian. Ingatan prosedural berisi skills atau kemampuan. Penyebab terjadinya kelupaan. 1. Seiring berjalannya waktu. 2. Tidak cukup istirahat untuk mengingat kembali. 3. Terhalangi informasi lain. 4. Sengaja tidak diingat. Penerapan teori ini dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran daya ingat, seperti pembelajaran pasangan berkaitan, tugas pembelajaran daya ingat. Kelebihan teori ini adalah strategi pembelajaran lebih menonjolkan pada cara berpikir yang berorientasi pada proses. Kelemahan teori ini adalah kemampuan berpikir atau daya otak manusia terbatas. Individu hanya dapat memperhatikan sejumlah informasi yang terbatas pada satu waktu, serta kecepatan untuk memproses informasi juga terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Zakiah, NIM 195018. Saya akan menjelaskan mengenai konsep K13 atau kurikulum 2013. Apa itu K13? Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia sebagai
pengganti kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan KTSP. Apa saja konsep dari K13 atau kurikulum 2013? Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan. Yang pertama, dari segi sikap, kurikulum 2013 ini berkomitmen agar siswa atau peserta didik nantinya menjadi pribadi yang beriman, memiliki sikap percaya diri dan berakhlak mulia. Dari proses ini, karakter utama dari peserta didik akan dapat terwujud dengan baik. Yang kedua, kurikulum ini juga menitik beratkan kepada keterampilan yang dimiliki oleh siswa maupun peserta didik. Siswa melakukan pengamatan, bertanya, berusaha untuk mencoba menalar sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, agar peserta didik ataupun siswa yang bersangkutan nantinya menjadi sosok yang mampu menguasai ilmu, pengetahuan, budaya, seni, dan teknologi. Ada perubahan mendasar kurikulum 2013 dari yang sebelumnya. Yang pertama, konsep kurikulum komposisi yang seimbang antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yang kedua, buku yang dipakai siswa yang berbasis pada aktivitas, buku pedoman pada guru. Yang ketiga, proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir, proses penilaian yang diukur adalah tingkat proses kerja siswa, bukan hasil kerja siswa. Bagaimana model pembelajaran pada kurikulum 2013 atau K13? Yang pertama, model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, model pembelajaran inquiry learning. Dan yang ketiga, model pembelajaran problem based learning. Yang keempat, model pembelajaran project based learning. Dan yang kelima, model pembelajaran production based training atau PBT pada SMK. Kurikulum 2013 juga memiliki kelebihan dan kelemahan, baik untuk guru maupun untuk siswa. Kelebihan kurikulum 2013 bagi guru yaitu: yang pertama, mengenai penilaian, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik sesuai dengan proporsi. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, diharapkan kreativitas guru akan semakin meningkat. Kelebihan kurikulum 2013 bagi siswa yaitu: yang pertama, sifat pembelajaran sangat kontekstual. Yang kedua, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Kelemahan kurikulum 2013 bagi guru yaitu: yang pertama, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013. Yang kedua, tidak pernahnya guru dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang ketiga, kurangnya keterampilan guru dalam merancang RPP. Kelemahan kurikulum 2013 bagi siswa yaitu:
Yang pertama, penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas. Yang kedua, terlalu banyak materi yang harus dikuasai oleh siswa ataupun peserta didik. Yang ketiga, pramuka menjadi beban bagi siswa yang tidak menyukai pramuka, sehingga ada unsur keterpaksaan terhadap siswa. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, Share. subscribe. Happy watching.